Dalil-dalil akli selanjutnya, secara akal, yang pertama adalah adanya alam semesta dan makhluk yang beraneka ragam memberikan kesaksian akan wujud sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya ini beserta isi-isinya selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal manusia pun menyatakan mustahil, tidak mungkin adanya sesuatu tanpa ada sang pencipta yang mengadakannya. Bahkan juga akan menyatakan mustahil akan adanya sesuatu yang sangat sederhana tanpa ada yang mengadakannya, seperti adanya makanan tanpa ada orang yang berupaya untuk memasaknya, atau adanya hamparan di bumi tanpa adanya yang menghamparkannya. Maka bagaimana dengan alam raya yang luar biasa besarnya, yang terdiri dari langit dengan segala planet-planet yang dikandungnya, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Semuanya berbeda besar dan kecilnya, bentuk dan rupanya, dimensi-dimensi dan pergerakannya. Bumi dengan segala apa yang ada di permukaannya, seperti manusia, jin, dan berbagai hewan dengan segala jenis dan spesiesnya, dan dengan segala perbedaan warna dan bahasa, perbedaan pengetahuan dan pemahaman, karakteristik dan ciri, dan dengan segala apa yang dikandungnya seperti barang-barang tambang yang bermacam-macam warna dan kegunaannya, dengan segala sungai yang mengalir, daratan yang diliputi lautan dan samudra, serta dengan segala macam tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang beraneka macam buah-buahannya, yang berbeda-beda pula macam dan jenisnya, rasa dan baunya, kekhususan dan kegunaannya. Dari mana semua itu? Semua tadi yang disebutkan itu dari mana keajaiban adanya, perbedaan-perbedaannya, sifat-sifatnya? Tidak mungkin kalau tidak ada pencipta. Dan kita sudah dipandu pencipta itu hanya satu, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua secara akal, adanya firman Allah pada kita yang selalu kita baca, Al-Quran, dan kita hayati serta kita fahami maknanya, merupakan bukti atas wujud Allah. Karena sangat mustahil ada pembicara atau kalam, ada pembicaraan atau kalam tanpa adanya pembicara atau mutakallim, atau adanya ucapan tanpa adanya yang mengucapkannya. Jadi kalam atau firman Allah SWT itu menunjukkan wujudnya, apalagi firman itu mengandung ajaran yang paling kokoh dan sempurna yang pernah diketahui oleh manusia, dan undang-undang atau aturan-aturan yang paling bijaksana yang merealisasikan berbagai kebaikan bagi umat manusia. Ia juga meliputi teori-teori ilmiah yang paling benar, serta meliputi berbagai macam masalah ghaibiyah yang tidak kelihatan, dan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan di dalam semua itu, ia, Al-Quran, sangat tepat dan benar. Tidak ada satu hukum atau aturan dari hukum-hukum yang dikandungnya yang tidak merealisasikan kegunaan dan manfaat sepanjang zaman, sekalipun waktu dan tempat berbeda. Tidak ada satu teori pun dari teori-teori yang ada di dalamnya yang kadaluarsa, dan tidak ada satu masalah gaib pun yang tidak terbukti dari perkara-perkara gaibiah yang diberitakannya. Dan tidak ada seorang pun ahli sejarah yang berani membantah satu kisah dari kisah-kisah yang dimuat di dalam firman-Nya, lalu kemudian ia mendustakannya, atau mampu mendustakan atau menafikan atau meniadakan satu kejadian dari kejadian-kejadian bersejarah yang disebutkan dan diinformasikan secara rinci. Jadi Al-Quran yang ada sekarang di tangan kita ini, ya saudaraku sekalian, selama umat Islam menjauhinya, maka mereka akan terpuruk. Yang membuat di zaman Nabi SAW, Khulafaur Rasyidin, kemudian kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, semuanya kita berjaya, kita memimpin dunia, kita menjadi contoh bagi suku-suku, bagi bangsa-bangsa yang lain, itu pada saat kita berpegang pada Al-Quran. Begitu umat Islam meninggalkan Al-Quran, mulai berekor dengan orang-orang yang kafir, maka mereka terpuruk seperti keadaan sekarang. Kita tahu di zaman Nabi SAW, di zaman Khulafaur Rasyidin, empat orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai 40 tahun. Kemudian ada dinasti Umayyah sampai 132 Hijriah. Ada Abbasiyah 656, ya, runtuh di tangan Mongolia. Ada Utsmaniyah yang berubah menjadi republika, itu tahun 1924 Masehi yang lalu. 91 tahun yang lalu saja berubah menjadi republika, meninggalkan hukum Allah Al-Quran.
pada saat ditinggalkan terpuruklah kaum muslimin. Tapi sebelumnya pada saat mereka berhukum dengan kitabullah, tidak pernah mereka terpuruk, saudara. Tidak pernah terpuruk. Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dipajang di lemari-lemari kita, tapi untuk diamalkan dan diterapkan. Tidak pernah ada teorinya yang kadaluarsa. Setiap kali ditelusurin, setiap kali itu juga selalu ditemukan penemuan-penemuan yang baru. Dan cukup banyak contoh berhubungan dengan masalah itu. Salah satunya seorang insinyur dari Jerman, seorang arsitek masuk Islam justru karena membaca Al-Quran. Dia menggambar, setiap kali menggambar gambar-gambarnya selalu dia pertemukan antara rujukan, referensi modern sama klasik. Salah satu referensi klasiknya insinyur ini ya adalah Al-Quran, dan dia selalu menggambar mengikuti itu. Seperti misalnya tentang piramida, tentang kaum Samud, ya kaum-kaum yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, lalu dicarilah di mana tempat-tempat mereka, lalu kemudian diikutilah arsiteknya, maksudnya gambarnya. Pada saat satu hari dia merasa ingin mencari yang lain, lalu dia tidak sengaja membuka Al-Quran, dan ini sebab dia masuk Islam. Dia membuka Al-Quran dan dia menemukan ayat tentang surga, dan ayat surga selalu isinya umumnya tajri min tahtil anhar, surga jannatin tajri min tahtil anhar, surga itu di bawahnya mengalir sungai, selalu begitu. Dia penasaran apa sebenarnya yang dimaksud dengan tajri min tahtil anhar, apa sebabnya. Kenapa kok surga selalu diikuti dengan mengalir di bawahnya sungai? Apa istimewanya? Sementara surga ini disebutkan adalah tempat yang dijanjikan yang terbaik bagi orang yang beriman. Dia penasaran, dia hubungkan dengan bidang dia. Maka kebetulan dia punya sebidang tanah di Jerman. Kemudian dia bangunlah rumah baru. Semuanya seperti rumah dia yang dia sedang tempati, mewah, bagus. Tinggal satu yang dia ubah. Dia nggak pakai granit lagi, dia pakai kaca. Dan di bawah kaca itu dibuat ada air yang mengalir. Setelah selesai 3-4 bulan dia bangun rumahnya, dia pergi ke beberapa negara Eropa selama 2 bulan. Dia menjual gambar-gambarnya dan berhasil laku. Dalam kondisi dia capek sekali 2 bulan, dia balik. Kemudian dia bilang, saya tidak pulang. Ini sebab dia masuk Islam. Dia bilang, saya tidak pulang ke rumah saya yang ada istri saya ke rumah baru yang saya baru bangun, karena belum pernah ditinggalin. Dia bilang, saya pun masuk ke rumah itu, saya nyalain semua panel-panel listriknya, semua nyala lampunya, semua perhiasan rumah itu kelihatan, termasuk ada panel yang menjalankan air di bawah lantai. Dia bilang, saya duduk di sofa, dalam hitungan 10 menit saja dia bilang saya duduk, tiba-tiba penat saya 2 bulan hilang, 10 menit. Dia bilang, saya penasaran, apa sih yang buat penat saya hilang nih? Apakah warna cat kah? Ada sebagian dini pakai wallpaper kah? Apakah ada furniture, lampu kah? Semua dia bilang ini di rumah saya, dan saya sudah biasa. Kalau saya pulang kondisi capek begini tidak pernah seperti ini keadaannya, ini luar biasa. Duduk langsung fantastis, hilang capeknya itu. Dia bilang satu-satu saya matikan panel-panel listrik itu. Lalu saya perhatikan terakhir semua mati kecuali air, tinggal air yang mengalir di bawah lantai. Kemudian dia duduk, lalu kemudian dia merenungi, ternyata betul dia temukan yang membuat hatinya tenang dan penatnya hilang 2 bulan karena mendengar gemericik air yang mengalir di bawah lantainya. Lalu kemudian dia berkata, rupanya ini rahasianya. Kenapa arsitektur surga dalam Al-Quran diceritakan selalu di bawahnya ada sungai yang mengalir. Ternyata memang air itu membuat orang capek. Umat Islam banyak halalnya, banyak haramnya dari dalam dunia ini. Banyak larangannya. Mereka disuruh patuh. Orang kafir bisa berbuat semaunya. Kata Nabi SAW, dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Gitu kan. Kita tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, dibatasin. Tapi setelah mereka capek, mereka akan mendapatkan dengan sungai yang mengalir itu hilang semua rasa capeknya. Dan itu luar biasa. Gara-gara itu dia cari Islamic community di Jerman, lalu dia mengucapkan kalimat syahadat. Bagaimana Al-Quran yang mungkin kita ini orang Islam yang menganggap remeh, tidak membacanya, tidak mengamalkannya, tentu tidak akan melihat keajaibannya. Makanya saya anjurkan setiap hari harus minimal baca Al-Quran. Minimal 1,5 lembar lah baca. Cari tahu terjemahannya, tahu apa yang Allah sedang ceritakan dalam Al-Quran. Tidak ada orang yang buka Al-Quran walaupun cuma setengah lembar, teman-teman sekalian, lalu dia tutup kembali setelah dia baca, insya Allah dengan terjemahannya, kecuali imannya pasti bertambah. Saya subhanallah pribadi tidak pernah saya baca setengah lembar aja, walaupun di waktu-waktu yang kadang-kadang saya gunakan kesempatan, kayak lagi di mobil lampu merah, saya lagi nunggu lampu merah, saya sambil baca Quran. Atau mungkin saya lagi ngantri mau bayar parkiran di sebuah mall, sambil nunggu antri saya buka Al-Quran yang saya sering taruh di dashboard mobil saya.
Saya sering baca, alhamdulillah saya merasa ada manfaatnya. 1 menit saya bisa baca setengah lembar dan tidak pernah saya tutup kecuali saya bertambah iman. Rasanya kayak ada informasi baru yang Allah kasih. Padahal ayat-ayat sudah sering saya ulangin, gitu kan. Ada saja yang saya dapat informasi. Maka harus kita tahu teman-teman sekalian, Quran itu adalah kalamullah, bukan tulisan seorang profesor, seorang doktor, seorang pengarang novel yang terkenal, bukan. Ini bukan masalah bestseller di dunia, tapi memang dia adalah buku yang dibutuhkan, bukan cuma sekedar bestseller yang bisa habis masanya nanti tidak seller lagi, tidak terjual lagi. Tapi ini enggak, ini memang dibutuhkan sepanjang masa. Belum pernah buku seperti Al-Quran bisa bertahan sampai 1400 tahun dan tidak kadaluarsa. Nggak ada buku sekuno itulah istilahnya gitu ya. Tapi subhanallah selalu saja semuanya benar yang di dalamnya. Makin dikaji maka makin banyak manfaat yang didapatkan. Kata beliau, ucapan atau kalam yang bijaksana lagi benar seperti itu dalam Al-Quran membuat akal menjadi mustahil akan menisbatkannya kepada seorang manusia. Seperti kalam, ya, karena kalam seperti itu di luar kemampuan manusia dan di luar tingkat pengetahuan mereka. Maka apabila sudah tidak mungkin lagi dikatakan bahwa kalam atau firman Allah Al-Quran adalah ucapan manusia, maka ia adalah kalam atau firman sang pencipta manusia dan sekaligus sebagai dalil atas wujud ilmu, kudrat atau kekuasaan dan kebijaksanaannya. Tentu ini Bapak Ibu tidak akan rasakan manfaatnya apa yang saya baru baca paragraf terakhir ini, kecuali Bapak Ibu baca Al-Quran. Coba baca, rutinkan setiap hari setengah lembar, baca terjemahan tadi saya katakan, pasti Bapak Ibu akan rasakan ada tambahan iman. Kalau makin kita gencarkan sehari 1 juz misalnya, setiap bulan kita tamat 30 juz, atau misalnya kita baca ada di antara sahabat dan tabi'in 1 hari 10 juz mereka baca, 3 hari khatam, 3 hari khatam, itu terus mereka lakukan. Maka ini ya hal-hal mendasar yang memang bisa kita dapat manfaat darinya. Kemudian poin ketiga, secara akal. Jadi poin pertama tadi adanya aneka ragam makhluk yang ada di muka bumi ini, di alam semesta. Itu semuanya ya bukti nyata pasti ada penciptanya dengan beragam macam karakter, warna, sifat, bentuk dan seterusnya. Yang kedua adanya Al-Quran yang merupakan kalamullah, jelas di dalamnya akan ada teori-teori ya, semua berita-berita, informasi yang tidak pernah kadaluarsa. Yang ketiga adanya sistem yang sangat teratur rapi seperti ini, yang tercermin pada sunnah kauniyah atau sunnatullah di alam semesta, di dalam penciptaan, pembentukan, pertumbuhan dan pengembangan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Sesungguhnya semuanya patuh dan tunduk kepada sunnatullah, peraturan yang sudah Allah tetapkan. Tidak ada yang keluar darinya, bagaimanapun jua. Sebagai contoh adalah manusia, ia diciptakan bermula dari sperma yang tercurahkan ke dalam rahim, kemudian melalui beberapa fase yang sangat ajaib, di mana tidak ada seorang pun selain Allah yang ikut campur tangan di situ. Lalu keluar darinya sebagai sosok manusia yang sempurna. Itu adalah dalam masa penciptaan dan pembentukan. Demikian pula pertumbuhan dan perkembangan dari bayi dan anak-anak hingga menjadi seorang remaja dan dewasa dan terus berlanjut memasuki masa tua. Sunnah umum, maksudnya sistem yang ada secara umum yang terjadi pada manusia dan hewan seperti tersebut di atas juga berlaku pada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula langit dan benda-benda yang ada di dalamnya, maksudnya diawasin, dikontrol, ya, dirawat, semuanya tunduk dan patuh pada peraturan atau sunnah dan sunnah yang telah ditetapkan kepadanya. Tidak pernah menyimpang darinya, tidak pernah keluar dari jalurnya. Maka kalau saja terjadi penyimpangan atau sejumlah planet keluar dari garis edarnya, niscaya hancurlah alam semesta ini dan berakhirlah kehidupan ini. Apa kata para ilmuwan? Kalau seandainya bumi kita memutari manusia 365 hari, itu yang kita katakan 1 tahun. Kata para ilmuwan, kalau ini jumlah perputaran bumi ini mengelilingi matahari bertambah sehari saja, maka bumi ini akan hangus terbakar karena panasnya. Kalau dia berkurang sehari saja, sudah cukup membuat bumi ini membeku karena dinginnya. Dia betul-betul berada di garis edarannya dan selalu tepat matahari terbit di pagi hari. Dan kita bahasakan terbenam, padahal bumi lagi berputar, matahari tidak pernah terbit dan terbenam, tapi ini istilah digunakan pada saat bagian bumi yang tidak kena matahari dikatakan terbenamlah matahari.
Kemudian pada saat ya dia terbit, maka dikatakan terbit, atau kena cahaya matahari dikatakan terbitlah matahari itu. Kalau dalam hadis kata Nabi SAW, setiap hari matahari itu menghadap kepada Allah. Bagaimana kita tidak tahu, tapi hadis sahih riwayat Bukhari, setiap hari matahari menghadap kepada Allah. Kalau Allah izinkan dia terbit, maka dia akan menerangi kembali bumi. Kalau tidak, maka terjadilah kiamat. Itu jelas, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang beriman, punya jawaban. Bahkan sampai yang di langit semuanya kita punya jawabannya. Dari sebelum kita diciptakan sudah ada informasinya. Nanti kalau sudah meninggal pun ada informasinya. Semua lengkap bagi orang yang beriman. Kata beliau, berdasarkan dalil-dalil akli, secara akal yang logis, dan nakli secara wahyu seperti di atas, maka seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rububiyahnya, dan rububiyahnya atas segala sesuatu, maksudnya penciptaannya atas segala sesuatu, dan ilahiyahnya, ya, kelayakan dia untuk disembah, ditundukin, ditakutin bagi manusia terdahulu dan manusia masa kini. Atas dasar dan prinsip keimanan dan keyakinan ini pula lah kehidupan seorang muslim dengan segala aspeknya terbentuk. Jadi kalau kita sudah tahu tentang Tuhan kita Allah, maka segala sesuatu akan terbentuk dari itu.